Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Priska Prisilia, yang kedua ada Maitri Dian Karina, yang ketiga ada Dewi Sartika, dan yang terakhir saya sendiri, Aziza Nur Cahaya. Sebelum saya memulai presentasi kelompok kami, yang terhormat Bapak dosen pembimbing Bapak Kurniawan Prambudi Utomo, Sarjana Ekonomi, Manchester Management. Mari kita simak pembahasan lebih lanjut di slide berikut. Selamat menyaksikan. Apa itu teori perilaku konsumen? Teori perilaku konsumen dapat dibedakan menjadi dua macam pendekatan. Yang pertama yaitu nilai guna kardinal, dan yang kedua yaitu nilai guna ordinal. Nilai guna kardinal yaitu nilai guna yang dianggap sebagai manfaat atau kenikmatan yang diperoleh oleh seorang konsumen yang didapatkan secara kuantitatif. Sedangkan nilai guna ordinal yaitu nilai guna yang dianggap sebagai manfaat atau kenikmatan yang didapatkan oleh masyarakat yang dikonsumsi barang-barang tidak kuantitatif. Definisi teori perilaku konsumen menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Shipman dan Kanuk pada tahun 2000 mengatakan bahwa teori ini adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Yang kedua yaitu Kotler dan Keller pada tahun 2008. Keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Dan yang ketiga yaitu menurut James F. Enzel pada tahun 1988. Perilaku konsumen didefinisikan tindakan-tindakan individu secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomi, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ada dua. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu kekuatan sosial budaya dan kekuatan psikologis. 1. Kekuatan sosial budaya terdiri dari A. Faktor budaya. Faktor budaya dapat didefinisikan sebagai hasil kreativitas manusia dari satu generasi ke generasi lainnya. B. Faktor kelas sosial. Kelas sosial dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang terdiri dari sejumlah orang yang mempunyai kedudukan yang seimbang dalam masyarakat. C. Faktor kelompok anutan atau small reference group didefinisikan sebagai satu kelompok orang yang berpengaruh sikap pendapat, norma, dan perilaku. D. Faktor keluarga. Suatu unit masyarakat kecil yang berlaku sangat berpengaruh dan menentukan dalam pengambilan keputusan membeli. 2. Kekuatan faktor psikologis. A. Faktor pengalaman kerja. Belajar adalah suatu perubahan perilaku akibat pengalaman sebelumnya. B. Faktor kepribadian. Kepribadian konsumen sangat dibentukkan oleh faktor internal dirinya. C. Faktor sikap dan keyakinan. Sikap dan keyakinan sangat berpengaruh dalam menentukan suatu produk. D. Konsep diri atau self-concept. Menciptakan sesuatu yang sesuai dengan diharapkan, di mana manfaat perilaku konsumen itu dipelajari. Pelajari perilaku konsumen memahami berbagai perilaku dari para konsumen rupanya memiliki manfaat bagi perilaku bisnis. 1. Bisa mengidentifikasi tren pasar. A. Manfaat mempelajari perilaku para konsumen adalah perilaku bisnis atau perusahaan mampu mendeskripsi tren pasar ke depannya. B. Mengidentifikasi karakteristik dalam kebutuhan konsumen. Dari sini, perusahaan juga dapat memahami bagaimana karakteristik konsumen dan apa saja kebutuhannya sehingga perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa yang memang diperlukan oleh konsumen. 3. Membuat strategi pemasaran.
sehingga berhubungan dengan manfaat nomor 2, mampu mengidentifikasi karakteristik konsumen atau memudah marketing untuk merancang strategi pemasarannya. 4. Mengungguli para pesaing dapat mengungguli pesaingnya. Karena perusahaan telah mengidentifikasi tren pasar, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen serta menggunakan teknik pemasaran yang tepat. Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana model di dalam teori perilaku konsumen. Ini kita bahas pada kesempatan kali ini berjumlah 3. Pertama adalah Pavlovian model, yang kedua adalah model input, proses, dan output, dan yang ketiga adalah sociological model. Itu Pavlovian model yang dikemukakan oleh seorang psikologi dari Rusia yang bernama Ivan Pavlov. Di dalam model ini meliputi 3 indikator utama consumer behavior. Di antaranya adalah drive, drives, dan reinforcement. Drive itu sendiri adalah sebuah stimuli yang akan memancing sebuah aksi. Drives adalah kebutuhan psikologis dari subjek, misalkan saja rasa lapar, sakit, ataupun nikmat. Kemudian, stimuli yang akan memengaruhi aspek psikologis seseorang yang akan memperkuat aksi mereka terhadap produk yang ditawarkan disebut dengan reinforcement. Yang kedua yaitu model input, proses, dan output, memiliki 3 indikator consumer behavior, yaitu input, proses, dan output. Input di dalam model ini merujuk pada strategi marketing yang dibentuk sebuah perusahaan. 4 aspek utama dalam indikator tersebut atau marketing mix terdiri dari produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi. Kedua adalah proses, di mana indikator ini berhubungan dengan proses transaksi oleh seorang konsumen, mulai dari mengetahui hingga mengevaluasi sebuah produk. Sedangkan output adalah respon yang diberikan konsumen terhadap produk atau perusahaan. Yang ketiga adalah sociological model, di mana model ini sedikit berbeda dari kedua model sebelumnya. Teori ini menghubungkan perilaku dan lingkungan konsumen. Nah, lingkungan yang dimaksud terbagi menjadi 2, yaitu primary dan secondary. Primary society terdiri dari orang-orang terdekat konsumen, seperti teman dan keluarga. Sedangkan secondary society adalah orang lain dalam lingkungan konsumen yang memiliki kesamaan kepribadian dengan mereka. Fokus dalam model ini berkaitan dengan gaya hidup konsumen. Mengapa perilaku konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Jadi setidaknya ada 2 alasan mengapa perilaku konsumen itu mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian. Pertama, seperti yang udah kita katakan, konsumen itu merupakan titik pusat perhatian pemasaran. Jadi, mempelajari apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen secara langsung merupakan hal yang sangat penting. Memahami konsumen akan menuntun pemasar pada kebijakan pemasaran yang tepat dan efisien. Kedua, untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan, setiap perilaku konsumen yang diambil untuk melakukan pembelian pasti didasarkan pada alasan-alasan tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Setelah pembahasan yang disampaikan oleh kelompok saya, izinkan saya menarik kesimpulan dalam presentasi hari ini. Kesimpulannya adalah, perilaku konsumen adalah tingkah laku dari konsumen, di mana mereka dapat mengilustrasikan suatu produk dan jasa mereka, atau suatu tindakan-tindakan. Proses hubungan sosial yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalaman dengan mempelajari 3 variabel. Perilaku konsumen menjelaskan bagaimana seorang dengan pendapat yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu kekuatan sosial budaya dan kekuatan psikologis. Metode yang digunakan dalam penelitian perilaku konsumen dan metode memusatkan
atau memfokuskan kelompok konsumen. Teori tingkah laku konsumen menerangkan tentang perilaku konsumen di pasaran, yaitu menerangkan sikap konsumen dalam membeli dan memilih barang yang akan dibelinya. Teori ini dikembangkan dalam dua bentuk, yaitu teori utility dan analis kepuasan sama. Cukup sekian pembahasan dan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.